Perkenalkan, nama saya Jelika Deborah Samosir dengan NIM 120222 0021 dari kelas SI 4609. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan deskripsi atau di sini gimana proses bisnis. Proses bisnis yang saya dapat adalah pengajuan budget. Nah, di sini adalah deskripsinya. Proses bisnis ini menjelaskan bagaimana pihak internal mengajukan budget untuk sesuatu hal yang dibutuhkan di toko. Prosesnya itu dimulai pada saat manajer departemen membuat dokumen pengajuan dan kemudian akan dikirim kepada direktur. Direktur akan menerima dan kemudian akan melakukan pemeriksaan. Jika dokumen tidak sesuai, maka direktur akan mengembalikan kepada manajer untuk melakukan revisi. Dan manajer akan mengirimkan hasil revisi untuk dicek kembali sampai dokumen sesuai dan jika sudah sesuai akan ditandatangani oleh direktur itu sendiri. Jika dokumen sudah sesuai, maka direktur akan langsung menandatangani dokumen tersebut dan mengirimkan dokumen tersebut kepada tim finance dan tim finance akan menerima dokumen dan menandatangani sebagai bentuk persetujuan. Jika dokumen sudah ditandatangani, maka tim finance akan melakukan pendataan untuk pencairan dana. Nah, di sini saya redesign prosesnya ada dua, proses level dan flow level. Yang pertama, meriksa dokumen pengajuan dan yang kedua memeriksa dokumen dan bukti-bukti. Untuk pada proses ini kenapa saya meredesign pada bagian sini karena memeriksa dokumen pengajuan dan memeriksa dokumen dan bukti-bukti itu masih dilakukan secara manual pada Koko Group itu sendiri. Sehingga di sini saya ingin meredesign untuk mengurangi atau lebih mempermudah dari proses bisnis tersebut. Saya ingin menjadikannya menjadi lebih singkat, yaitu dengan menjadikannya dari manual menjadi otomatis atau menggunakan seperti aplikasi dan lain sebagainya. Kemudian ada flow level. Di sini membuat bukti pembayaran dan membuat dokumen pembayaran, menerima dokumen dan menandatangani dokumen sebagai persetujuan. Nah, pada proses bisnis yang diberikan Koko Group itu sendiri, kedua proses bisnis ini tuh atau kedua task ini tuh dilakukan secara berbeda atau tidak secara bersamaan. Tapi setelah saya analisa, ini tuh bisa dilakukan secara bersamaan karena eh, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membuat kedua hal ini. Di mana bisa sambil membuat bukti pembayaran dan membuat dokumennya, tetapi juga bisa menerima dokumen dan menandatangani sebagai persetujuan. Jadi itu dilakukan secara bersamaan karena dari awal sudah diterima dan disetujui oleh direktur sendiri. Pada tim finance bisa langsung mengetahui kalau itu sudah disetujui, jadi tinggal melakukan bukti pembayaran. Oke, langsung saja ke gambar BPMN-nya. Oke, ini adalah BPNM yang existing, yang dimana alurnya sesuai dengan deskripsi tadi, yaitu dimulai dari ada pengajuan budget, kemudian membuat dokumen pengajuan budget. Di sini ada dokumen yang dihasilkan, kemudian mengirimkan permohonan pengajuan kepada direktur. Direktur akan melakukan pemeriksa. Di sini ada gateway, di mana ketika tidak sesuai akan dikembalikan lagi dan akan menghasilkan dokumen pengajuan terbaru, tapi kalau sesuai akan langsung ditandatangani. Nah, setelah ditandatangani akan dikirimkan langsung kepada tim finance. Tim finance akan menerima dokumen dan menandatangani dokumen sebagai bentuk persetujuan melakukan pendataan dana, mencairkan dana. Nah, kemudian pembayaran tidak langsung ke vendor. Kalau di sini ada gateway lagi, kalau misalnya pembayaran tidak langsung ke vendor, akan membuat kasbon dan akan ditandatangani oleh pengajuan tersebut. Nah, jika langsung ke vendor, akan membuat bukti pembayaran. Nah, ketika sudah ditandatangani, di sini akan ada database arsip kasbon, di mana database ini berfungsi untuk menyimpan data-data kasbon itu sendiri. Ketika pembayaran atau prosesnya sudah berlanjut, maka akan membuat bukti pembayaran. Nah, di sini akan dimunculkan dokumen pembayaran yang menghasilkan sebuah dokumen pembayaran, menandatangani dokumen, terus memeriksa dokumen dan bukti dokumen oleh direktur itu sendiri, menandatangani dokumen, dokumen dimasukkan ke dalam database ini adalah dokumen akhir dan akan dimasukkan ke database finance dan proses selesai. Oke. Dan ini adalah proses targeting ketika saya sudah redesign.
Pada awalannya itu dimulai juga masih sama seperti yang awal, di mana masih membuat dokumen pengajuan budget, mengirim permohonan pengajuan budget kepada direktur, kemudian direktur akan memeriksa jika dokumen sesuai, akan langsung ditandatangani, jika tidak akan dikembalikan lagi untuk direvisi. Nah, setelah ditandatangani akan dikirimkan pada dokumen pada tim finance. Nah, pada bagian sini yang tadi awalnya masih setiap activity ini masih satu, saya jadikan paralel dikerjakan secara bersamaan, yaitu menandatangani dokumen sebagai bentuk persetujuan dan juga menerima dokumen. Nah, dokumen ini diterima itu secara bersamaan dan langsung ditandatangani. Jadi keduanya pada saat aktivitas ini atau akan langsung menghasilkan dokumen pengajuan. Kemudian melakukan pendataan dana, mencarikan dana, dan sama seperti yang tadi juga di sini ketika tidak langsung ke vendor atau menjadi ada tangan ketiga atau tangan kedua itu akan membuat kasbon, yang mengajukan kasbon akan menandatangani persetujuan kemudian dimasukkan dalam arsip database. Terus pada bagian sini, membuat bukti pembayaran dan membuat dokumen pembayaran itu bisa secara bersamaan, di mana ketika membuat bukti itu bisa sambil melakukan pembuat dokumen pembayaran yang akan menghasilkan dokumen pembayaran. Jadi dilakukan secara paralel yang tadi di mana ini dipisah, di sini saya paralelkan atau dijadikan satu tanpa harus harus menunggu yang salah satunya selesai. Kemudian ketika sudah selesai, maka kamu menandatangani dokumen. Di sini memeriksa dokumen dan bukti-bukti lagi, menandatangani dokumen dan dokumen dimasukkan dalam database. Di sini pada akhirnya sudah sama. Jadi tersebut adalah kedua perbedaannya. Setelah itu ini adalah perbandingannya pada sebelum sebelum dirubah atau diredesign itu time-nya 13 jam 35 menit, di mana waktunya cukup lama untuk untuk suatu pengajuan budget nih. Jadi mungkin lebih dari jam kerja. Kemudian cost-nya di sini cukup tinggi yaitu 11.890. Total isinya 0,22. Nah, ketika sudah perbaikan, di sini waktunya berkurang. Jadi 9 jam 27 menit karena ada beberapa task atau beberapa aktiviti yang dilakukan secara bersamaan dan juga dilakukan secara otomatis atau menggunakan aplikasi tidak secara manual lagi nih. Nah, dengan adanya itu, waktu yang berkurang, cost yang dikeluarkan pun jadi lebih sedikit, berkurang cukup banyak dan utilisinya meningkat. Sekian presentasi saya, jika ada kekurangan, terima kasih.